Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Mari kita arahkan hati kita sebelum kita memulai saat teduh pagi ini. Kita mau awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, Bapa Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, Bapa, kami mau mengucap syukur atas kemurahan bahwa kami semua yang merindukan boleh hadir pada saat teduh pagi hari ini. Bapa, sebelum kami memulai saat teduh ini, kami memohon rahmat-Mu Bapa, kiranya Engkau berkenan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini, mulai dari penyembahan sampai dengan firman dan doa penutup. Bapa, kami masih bisa bangun pada pagi hari ini, setelah atas kemurahan. Tuntun dan bimbing semua pelayan-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Tutup bungkus segala peralatan yang akan digunakan, sehingga firman yang ingin Engkau sampaikan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak yang hadir pada saat teduh pagi hari ini dan yang mendengarkan. Bapa, beracaralah, kami serahkan semua saat teduh pada pagi hari ini dalam tangan. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Seperti di Mazmur 33, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Kita mau awali saat ini sebelum kita mau mengawali aktivitas kita. Kita mau selalu belajar untuk bersyukur atas semua anugerahnya, atas semua kemurahannya. Saat ini kita awali saat teduh pada pagi hari ini. Kita mau memujinya dengan menyanyikan lagu berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, sampai saat ini Tuhan, Engkau memampukan kami untuk tegak berdiri. Semuanya karena kemurahan, semuanya karena kasih karunia dan rahmat-Mu, bukan karena kehebatan kami. Mari Allah Bapa di surga, teruslah mampukan kami untuk terus menjadi prajurit-prajurit-Mu ya Bapa. Allah Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Engkau memampukan kami di tahun 2024 ini ya Bapa. Kau memampukan kami untuk terus selalu berjaga-jaga di dalam doa ya Bapa. Untuk menjadi prajurit-prajurit-Mu, memenangkan segala wilayah-wilayah yang Engkau percayakan kepada kami. Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi saat ini. Apapun keadaan kami saat ini ya Bapa, sempurnakanlah kami dengan Roh-Mu sendiri. Kuasailah kami dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berkuasa atas kami. Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu ya Bapa saat ini, satu persatu yang ada di ruang Zoom ini. Mari Allah Bapa di dalam surga, mampukanlah kami untuk merasakan kehadiran-Mu. Apapun saat ini ya Bapa, biarlah kuasa-Mu sendiri yang menguasai di tempat kami masing-masing. Bapa, ini kami ya Bapa. Ini kami, hati kami yang mau menyembah. Saat ini layakkanlah kami. Kami undang Allah Roh Kudus saat ini menguasai kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami.
Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Mengalirlah, mengalirlah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat yang hidup kami sembah, kami puji Engkau, Allah yang penuh kasih sayang. Haleluya, Allah yang penuh kasih. Kami puji, kami sembah Allah yang baik,
Raya Dora Baria Raya Malaysia barakatas Malaysia dari katas Malaysia barakatas Malaysia barakatas dari katas Bayana sandar katas Malaysia barakatas Malaysia barakatas Malaysia. Terima kasih Bapak, terima kasih karena pagi ini kami kembali untuk mengikuti firman-Mu. Engkau tahu Bapak, kami sangat merindukan suara-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi tubuhku, terang bagi jalanku. Berkati dan urapi anak-Mu Christine yang akan membawakan firman-Mu. Sungkilah setiap penghalang yang ada di dalam hati kami ya Bapa, agar kami siap mendengar firman-Mu. Bapa, berfirmanlah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pada pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 17 sampai dengan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pada pagi hari ini memang singkat, hanya 2 ayat. Tapi apabila kita membacanya dengan merenungkannya, maka kita akan tahu banyak pesan yang disampaikan di dalam ayat ini. Ada beberapa poin yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Pada ayat 17 dikatakan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Di sini kita diingatkan, meminta itu berarti sama dengan kita berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas dikatakan juga di dalam Tesalonika tadi bahwa kita harus berdoa. Ini wajib sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita harus berdoa. Hidup kita bukan milik kita lagi, karena kita sudah ditebus dengan darah putranya Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka sudah seharusnya kita melaksanakan kehendak Bapa kita di surga, yaitu dengan berdoa. Sebagai orang percaya, bagaimana cara berdoa yang baik? Ada dalam Matius 6 ayat 6 yang berbunyi,
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita nggak perlu berdoa di pinggir jalan. Kita berdoa pun nggak perlu ngomong sama orang lain. Ini aku lagi berdoa loh. Nggak usah sombong seperti itu, karena nggak ada gunanya. Di sini Tuhan mengingatkan melalui Rasul Paulus, hendaknya kita berdoa juga bukan hanya tempatnya saja, tapi kita juga harus berfokus hanya kepada Tuhan. Pada kehendak Tuhan, bukan kemauan kita. Tetap berfokus kepada kehendak Tuhan untuk bisa lebih mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar, maka akan mudah ketakutan, akan mudah panik, dan tidak tenang ketika melihat ancaman atau masalah hadir di dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, apabila kita mengenal Tuhan dengan benar, akan tenang menghadapi segala macam pergumulan, segala macam masalah, karena kita percaya akan penyertaan dan pembelaan Tuhan. Pertanyaan refleksi buat kita pada pagi hari ini adalah, kita termasuk yang mana? Panik atau kita tenang jika kita menghadapi masalah? Jika kita termasuk golongan orang yang mudah panik dan tidak tenang ketika menghadapi suatu masalah, maka cuma satu jawabannya, kita harus berdoa. Kita minta Tuhan menerangi mata hati kita, supaya kita dapat melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita. Tuhan memagari dan melindungi kehidupan kita hanya kepada orang-orang yang benar-benar percaya dan benar-benar orang yang mengenal Dia dengan baik. Kita bisa mengenal Tuhan dengan baik bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin berdoa atau membaca firman, tapi semua itu juga karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan semua karena adanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Maka kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita akan mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dan mampu melihat pagar perlindungan buat kita. Yang kedua, pentingnya Roh Kudus, supaya kita mempunyai hikmat. Karena kalau kita tidak mempunyai hikmat, kita akan mengambil semua keputusan sesuai dengan kehendak kita. Karena kita tahu juga kehendak kita adalah kehendak yang fana, yang kita tidak tahu itu baik atau tidak buat kita sendiri. Kita akan mengerti dan kita akan berhikmat jika kita mengerti firman Tuhan serta di dalam bimbingan Roh Kudus. Karena kita semua adalah orang yang berdosa dan penuh dengan keterbatasan. Sebelum Yesus disiksa, mati, dan bangkit, lalu naik ke surga, Ia juga menjanjikan pribadi yang akan menolong kita. Pribadi yang sama seperti Dia. Pribadi Allah Roh Kudus. Iman yang percaya Roh Kudus dapat mempertobatkan kita dari dosa, sehingga kita mampu tidak melakukan dosa itu dan kita dapat melawan semua kelemahan kita. Hati kita semakin dilembutkan, pikiran kita akan semakin dipulihkan, karena pikiran kita akan memikirkan keindahan kasih Yesus yang kita alami, dan langkah-langkah kita adalah langkah sesuai dengan firman-Nya dan mau juga memperkenalkan Yesus kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Poin yang ketiga adalah tentang kekayaan. Di sini dikatakan kekayaan bukan kekayaan duniawi. Bahwa ada kekayaan hikmat yang terkandung di dalam Kristus. Ada berjuta pengharapan, meskipun di tengah padang gurun sekalipun. Maka sangatlah benar kata pemazmur, Mazmur 23 ayat 4.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya ingin tegaskan di sini bahwa kekayaan Allah bukan soal kenikmatan dunia, bukan tentang kita percaya. Hanya percaya saja ya maksud saya. Tapi masalah hidup berlimpah tentang pemulihan, mujizat. Tapi sebetulnya pemulihan, mujizat, itu semua adalah bonus utama. Hal yang mulia dan penting saat ini adalah kita mengenal dengan benar akan Tuhan kita. Kekayaan yang dimaksud bukan hal-hal yang fana, karena hal-hal yang fana akan memperbudak kita dan akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kekayaan Allah adalah pengampunan dosa. Ya, dosa-dosa kita sangatlah mematikan. Jika saja Allah tidak kaya akan kasih dan keadilan, lalu mengampuni kita, maka habislah kita. Karena upah dosa adalah maut. Maka sudah selayaknya kita sebagai umat pilihannya harus juga mengampuni seperti Dia. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Bapa, karena kita sudah ditebus seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kasih Yesus yang sangat nyata, Ia yang mulia menjadi hina. Ia yang raja, segala raja menjadi hamba, agar kita dipulihkan dan menerima pengampunan dosa. Dia datang menyatakan kekayaan kasih karunia Allah. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sesuai dengan ayat ini, mari kita sama-sama belajar takut akan Tuhan. Bukan takut akan intimidasi iblis, bukan takut akan masalah yang akan kita hadapi, bukan takut akan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Tapi kita harus takut akan Allah, itu yang paling utama. Kalau yang mujizat, apa itu yang semua, itu adalah bonus buat kita. Jadi, inti bacaan pada pagi hari ini, sama seperti tema tahun ini, adalah berjaga-jaga di dalam doa. Supaya kita bisa berjaga-jaga di dalam doa, kuncinya apa? Hanya satu, kita mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana kita bisa berdoa? Kalau kita mengenal dengan benar, maka kita akan selalu mempunyai kerinduan untuk selalu bergumul dengan Tuhan, untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan kita akan selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap keputusan. Karena kita juga akan tahu kehendak Allah Bapa kita di surga dengan benar. Apapun keadaan kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, kita harus bisa bersyukur. Bersyukur karena apa? Kita kaya akan kemuliaan-Nya. Dan tetap berdoa. Doanya itu berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada masalah kita. Karena dengan berfokus kepada Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Supaya kita bisa mempunyai roh hikmat, sehingga kita tidak pernah takut akan masalah atau percobaan atau badai apapun yang ada di hadapan kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dan kita bisa berpengharapan kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Roh Kudus yang akan membuat kita kaya akan kemuliaan-Nya. Dan kita akan dibentuk Tuhan sesuai dengan gambarnya karena kita berharga di hadapan-Nya. Di saat kita mengalami pergumulan, jangan kita malah menjauh kepada Tuhan. Walaupun kita berdosa sekalipun. Saya mungkin sedikit sharing, saya mempunyai teman, dia seorang single mom.
dia cukup lama ditinggal sama suaminya, sekitar 20 tahun gitu. Dia hidup karena dia tidak punya keahlian apa-apa, dia menjadi simpanan seorang laki-laki. Selama dia menjadi simpanan seorang laki-laki ini, orang kaya, kebutuhannya semua dipenuhi. Tapi kebutuhan semua dipenuhi tidak menjamin kebahagiaan dia. Ternyata suatu saat dia merindukan untuk dekat dengan Tuhan. Di situ dia berdoa, walaupun dia melakukan dosa, perzinahan, tapi dia berani berdoa, dia memohon ampun kepada Tuhan, dan dia memohon untuk bisa melawan kelemahannya itu. Dan dia mau keluar dari lumpur dosa itu, maka tidak berapa lama dari setelah dia berdoa, karena Tuhan melihat imannya begitu kuat, Tuhan mengabulkan. Dengan cara Tuhan yang luar biasa, dia bisa keluar dari lumpur dosa itu. Dari cerita ini kita tahu, di saat kita berdosa pun kita lemah untuk keluar dari lumpur dosa itu, Tuhan tetap mengangkat kita, tetap menarik tangan kita untuk bisa keluar dari lumpur dosa itu. Kuncinya intinya hanya satu. Kita punya iman, walaupun sedikit, tapi iman itu yang dapat mendekatkan kita kepada Tuhan, dan iman itu yang dapat menolong kita keluar dari kelemahan kita. Karena Tuhan selalu dapat kita pegang, selalu bisa menjadi sumber pengharapan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau tutup pertemuan saat teduh kita dengan doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami juga boleh mendengarkan firman-Mu lewat anak-Mu yang Kau kasihi, Kristina. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami boleh selalu dapat berjaga-jaga dalam doa, sehingga kami boleh mengenal Tuhan dengan benar, sehingga hati kami tetap tenang ketika kami mempunyai iman, maka kami dapat melangkah dengan tenang walaupun ada permasalahan dalam hidup kami. Jadikanlah Engkau sebagai kekuatan selalu dalam hidup kami ya Bapa, agar kami boleh terus melangkah di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mohon berkat-Mu untuk acara PH Teens dan juga PH Sel nanti malam, juga present worship di Batam ya Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau sendiri yang akan beracara dalam semua acara komunitas pemurnian hati nanti malam. Kiranya Engkau yang akan berkati, Engkau tutup bungkus semua pelayan-Mu yang melayani. Biarlah tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau yang dapat mengganggu pelayanan serta berjalannya acara nanti malam. Biarlah peserta yang hadir dapat mendapat curahan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang semakin dapat rindu untuk dapat mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus, Bu Vila, dan juga kami segenap tim pelayan dalam komunitas pemurnian hati ini. Bapa mohon selalu sucikan dan kuduskan hati kami, agar kami boleh selalu punya kerendahan hati untuk melayani Engkau, ya Bapa, sehingga nama-Mu yang semakin besar dan kami semakin kecil. Saat ini ya Bapa, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, juga panca indera kami Bapa sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami pikirkan, kami perbuat sepanjang hari ini ya Bapa, hanyalah yang benar-benar berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Jadikan kami Bapa, untuk kami boleh melihat seperti Engkau melihat, seperti mata hati Engkau yang melihat, dan berkati pikiran kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh melihat kebesaran nama-Mu, kami boleh selalu berjalan bersama Engkau dengan berpikir positif. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang akan sertai perjalanan kami hari ini, sepanjang hari ini. Kami mau satukan doa kami ini dengan doa dari komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus,
Kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Kita foto layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua.